Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di channel Selamat Untung, tempat di mana kisah-kisah nyata dan legenda mistis kami hadirkan dengan penuh rasa dan makna. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan ketenangan dalam setiap langkah. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita pilihan yang akan terus kami sajikan. Mari kita mulai ceritanya. Angin laut selalu datang paling dulu ke Karangwungu, membawa asin yang menempel di kulit dan meninggalkan rasa yang sulit dihapus. Pagi itu, rumah papan di tepi sungai kecil berderit pelan saat Raras membuka jendela. Kabut tipis menggantung rendah, air berkilat, dan suara ayam tetangga memecah sunyi. Ia mengusap wajah, mengikat rambut, lalu menatap jalan tanah menuju bengkel di ujung pasar. Di sana, setiap pagi, Damar lewat dengan langkah mantap dan kaos yang berbau oli dan angin. Raras berdiri di balik tirai kain batik, jantungnya mengencang pelan ketika sosok itu muncul. Damar tidak tahu ada sepasang mata yang mengikuti geraknya, dari saat menenteng helm, sampai ketika ia menyalakan motor dan menoleh singkat ke arah sungai. Setelah Damar menghilang di tikungan, ia kembali ke cermin kecil yang digantung di dinding papan. Cermin tua memantulkan bayang-bayangnya yang pucat oleh pagi. Raras menepuk pipi, meratakan bedak tipis, merapikan rambut yang jatuh di kening. Ia menggulung lengan kebaya sederhana dan menutup kancing yang longgar. "Biasa saja, Ras," bisiknya. "Rapi, wangi, cukup." Ia mengambil botol kecil berisi minyak melati dari laci, hanya setetes di pergelangan tangan, lalu menyentuh lehernya. Wangi itu lembut, seperti hembusan napas di balik daun jendela. Dari dapur, ibunya batuk, lalu berseru, "Ras, kayu bakar tinggal sedikit." "Iya, Bu," jawab Raras. "Air untuk nasi sudah mendidih?" "Sebentar lagi, Bu. Saya lihat dulu." Ia tersenyum kecil, menenangkan diri. Desas-desus tentang pesugihan, penglaris cinta, sudah beberapa pekan berputar di pasar. Pedagang kain menyebut nama Mbah Karyo dengan nada setengah berani, setengah takut. Raras tidak buta. Ia tahu orang bisa menyalakan obor di lorong-lorong gelap hati, lalu membiarkan nyalanya memimpin kemana saja. Namun ia juga tahu sepinya malam ketika angin hanya membawa bunyi bambu beradu. Di usia 19, kesepian terasa panjang, seperti jalan tanah sesudah hujan yang tak juga kering. Menjelang siang, Raras duduk di serambi, menghadap sungai. Kain batik setengah jadi terbentang di pangkuannya, motif parang yang patah di ujung seperti napas yang tertahan. Di seberang, gadis-gadis menjemur pakaian sambil tertawa kecil. Raras menunduk, jarinya bergerak mengikuti garis malam hitam. "Andai Damar mau menoleh," bisiknya. Menjelang sore, angin laut membawa bau garam yang pekat. Dari halaman tetangga, wangi melati berkabut, memanjat pagar, masuk ke ruang tamu. Raras menutup mata. Wangi itu merambat ke kulit, menjadi sentuhan yang tidak terlihat. "Raras," panggil ibunya, "tolong ambil cabai di warung Bu Saripah. Sekalian gula." "Iya, Bu. Ada titipan lain?" "Kalau ada bawang merah, 2 ons." "Iya." Ia mengganti sandal, merapikan kerudung tipis, lalu berjalan menyusuri gang sempit yang lembab. Pasar sore masih sibuk. Warung kayu berderet, lampu pijar menggantung rendah. Raras membeli cabai, bawang, gula, lalu menunggu kembalian. Dari tikungan, pedagang sayur langganan, Pak Udin, melambaikan tangan. "Endaru baik, Enduk," sapanya. "Alhamdulillah," jawab Raras. Pak Udin menunduk, suaranya dipelankan. "Dengar-dengar, ada hati yang sedang gelisah." "Gosip pasar memang ramai, Pak." Raras menatap kantong plastik di tangannya. "Ramai, tapi tidak semua layak didengar," ucap Pak Udin. "Yang paling keras biasanya paling kosong." Raras menarik napas. Kalau orang hanya ingin terlihat pantas, apakah itu salah? "Tidak," kata Pak Udin. "Yang salah adalah ketika pantas berubah jadi paksaan." Ia berhenti sejenak, lalu menatap mata Raras. "Kalau niatmu lurus, berjaga-jagalah." "Apa yang harus dijaga?"
Pak? Langkahmu sendiri. Pak Udin tersenyum tipis, kemudian memasukkan selembar kertas kecil ke kantong belanjaan. Catatan stok besok. Dalam perjalanan pulang, langit memerah seperti kain yang direndam. Angin mendorong daun pisang, membuatnya bertepuk seperti tangan yang gusar. Raras melangkah cepat. Sesampai rumah, ia menaruh belanjaan di meja, lalu memeriksa kantong plastik. Di bawah cabai dan gula, ada secarik kertas coklat, lembab oleh uap pasar. Tulisan miring terpahat di sana, alamat rumah panggung di ujung gang, nama yang tidak asing bagi desas-desus, Mbah Karyo. Jantung Raras berdegup seperti ketukan yang tidak sabar. Ia menutup kertas itu dengan telapak, seakan menahan panasnya agar tidak menyala. "Ras, sudah kau simpan belanjaannya?" Suara ibu menyela dari dapur. "Sudah, Bu," jawabnya, berusaha biasa. Di luar, malam turun perlahan. Wangi melati menyeberang pagar. Udara menebal di dada. Raras menatap kertas coklat itu lama-lama, lalu melipatnya dan menyelipkannya di bawah kain batik setengah jadi. Suara dalam kepalanya berbisik, "Rapi, wangi, cukup." Namun debaran tidak mereda. Kata-kata Pak Udin tertinggal di telinga, "Kalau niatmu lurus, berjaga-jagalah." Wangi melati yang tadi menempel di kulit belum juga hilang ketika Raras menyusuri gang sempit menuju rumah panggung. Debar yang ia sembunyikan sejak pasar masih berdenyut, seperti ketukan halus di dada yang menolak tenang. Di ujung gang, rumah itu berdiri di atas tiang-tiang kayu, dindingnya tua, catnya kusam. Lentera menggantung rendah di serambi, cahayanya remang, mengiris gelap seperti mata yang separuh tertutup. Angin mengangkat tirai tipis. Di bawah serambi, air parit berbisik pelan. Papan serambi berderit saat Raras naik. Ia mengetuk pintu pelan, telapak tangannya lembab oleh gugup. Pintu terbuka perlahan, dan Mbah Karyo muncul dengan senyum yang tidak tergesa, seolah kedatangan Raras hanyalah kelanjutan dari percakapan lama yang belum selesai. Wajahnya keriput, matanya bening, sorotnya seperti menimbang-nimbang dengan sabar. "Silakan masuk, Enduk," ujarnya lembut. Angin malam suka menggoda yang ragu. "Assalamualaikum, Mbah," kata Raras, menunduk. "Waalaikumsalam. Duduklah." Ia menunjuk tikar pandan di ruang tamu. Di sudut ruangan, ada mangkuk tanah liat berisi air yang memantulkan cahaya lentera. Di sebelahnya terbentang kain kecil bermotif parang rusak, rapi, siap seperti lembar nasib yang menunggu tulisan. Raras duduk dengan punggung tegak, menahan tautan kain kebayanya agar tidak kusut. Wangi melati dari pergelangan tangannya naik tipis, bercampur bau kayu tua dan minyak kelapa. Mbah Karyo menatap sejenak, lalu meraih kotak kecil berisi kertas coklat dan sebotol minyak wangi. "Kemiskinan hati datang bukan karena tak punya," katanya pelan, "melainkan karena tak disedekahi keyakinan. Kita bicara bukan soal memaksa takdir, tapi menata langkah. Doa penguat hati perlu rumah yang bersih." "Rumah ini?" Raras menoleh, gugup. "Rumah di sini." Mbah Karyo menyentuh dada sendiri. "Dan rumah di wajahmu, di tuturmu, di caramu menjaga diri. Busana rapi, wangi yang halus, kata-kata yang tidak menagih. Itu bukan menggoda, Enduk. Itu membuka pintu simpati." Raras mengangguk kecil. "Saya mengerti, Mbah." "Bagus, tulis namanya di sini." Ia menyodorkan kertas coklat dan pensil. "Tulis selengkap-lengkapnya, serapi-rapinya." Telapak tangan Raras bergetar tipis saat memegang pensil. Ia menarik napas, lalu menulis pelan, huruf demi huruf, nama yang selama ini hanya berani ia ucapkan dalam doa malam. Damar. Setiap tarikan garis seperti menggeser benda halus di dalam dada, mengeluarkan hangat yang merambat ke tengkuk. Setelah selesai, ia menatap tulisannya sebentar. Huruf-huruf itu tampak hidup di bawah cahaya remang. "Sekarang, teteskan minyak ini," kata Mbah Karyo. "1 tetes saja. Jangan lebih." Raras membuka botol kecil itu. Aromanya lembut, sejuk, seperti melati yang disimpan dalam kain basah. Ia memiringkan botol, menunggu setitik bening jatuh ke kain kecil bermotif parang rusak. Bintik itu mengembang, membentuk lingkar samar yang bernafas.
Kain di ujung jarinya terasa hangat, seakan menyimpan riak air. "Kenapa harus kain ini, Mbah?" Raras bertanya pelan. "Supaya ingatanmu tidak liar," jawabnya. "Motif parang adalah jalan, rusaknya adalah luka. Doa berjalan melewati luka, bukan mengabaikannya. Kau simpan di tempat yang tak banyak dilihat mata. Kau rawat diri, kau rawat kata. Jangan meminta-minta, cukup biarkan simpati datang bila hati bersih." Raras menelan ludah. Kalau hati tidak selalu bersih, bersihkan setiap kali terserempet debu. Mbah Karyo tersenyum tipis. Tirakat itu menunda syahwat ingin segera. "Kau pasti bisa." Ia menggeser mangkuk tanah liat ke dekat Raras. Permukaan air bergetar oleh napas lentera. Di bayangan air itu, wajah Raras tampak lembut dan tegang sekaligus, garis bibirnya rapat, matanya mencari-cari pegangan. Mbah Karyo menunduk, menggumamkan rangkaian kata yang Raras tidak pahami maknanya, tetapi merasakan iramanya menenangkan. "Bilang pada dirimu," katanya, masih menunduk, "aku pantas dihormati, bukan ditawar." Raras mengulang dalam hati. Ada hangat yang menyebar dari dada, turun ke perut, naik lagi ke leher, seperti selendang tipis yang dililit angin. Lentera bergoyang pelan. Dinding kayu menangkap bayang-bayang mereka yang memanjang dan memendek, bersentuhan sebentar sebelum pecah lagi oleh kilat minyak di sumbu. "Bolehkah saya bertanya, Mbah?" Suara Raras hampir berbisik. "Bertanyalah. Apakah semua ini akan menyakiti siapapun?" "Kebersihan niat tidak melukai," jawabnya. "Yang melukai adalah keinginan yang memaksa." Raras menatap kain kecil itu lagi. "Saya akan menjaga." "Jagalah dirimu, Enduk. Bukan hanya kainnya." Ia mengangguk. Waktu seakan melambat. Rasa sempit yang tadi membungkus dadanya merenggang, diganti gigil yang halus, bukan dingin, melainkan tegang yang menyenangkan dan takut sekaligus. Ia menata kebaya, merapikan kerah, memastikan wangi di pergelangan tidak berlebihan. "Boleh saya pulang, Mbah?" "Boleh." Mbah Karyo berdiri, membuka pintu. "Jalan pelan, jangan menoleh jika angin memanggil." Raras meraih kain kecil itu, menaruhnya hati-hati di saku dalam. Lentera di serambi membingkai tubuhnya saat ia melangkah turun. Papan berderit, malam menyambut dengan udara yang padat. Wangi melati menempel di kulit, menjadi tanda yang tak terlihat. Di belakang punggungnya, Raras mendengar suara halus seperti napas yang disimpan. Ia menahan diri untuk tidak menoleh. Langkahnya kompak dengan degup jantung, satu-satu, seperti mantra yang lupa dilafalkan. Ia menuruni anak tangga sampai tanah, lalu berjalan menyisir gang yang licin. Bayangan pohon waru memanjang, menutup setengah jalan. Di dalam rumah panggung, Mbah Karyo kembali menunduk di depan mangkuk air. Bibirnya berkomat kamit, lambat dan dalam, seolah mengikat sesuatu yang tipis agar tidak pecah terbawa hembus angin. Wangi melati yang ditinggalkan malam dari rumah panggung itu belum juga hilang. Saat Raras bangun, aromanya masih melekat pada pergelangan, seperti bisikan yang menuntun langkah. Ia menyentuh saku dalam tempat kain kecil bermotif parang rusak disimpan, lalu menatap kalender di dinding. Satu silang merah sudah ada di sana. Jantungnya tenang sebentar, kemudian berlari lagi. Di bengkel ujung pasar, suara besi beradu dan mesin menderu menjadi latar hari-hari yang panjang. Raras lewat dengan belanjaan, seolah kebetulan. Damar menyapanya duluan, senyum yang tidak terlalu lebar, namun cukup untuk mengguncang dada. "Pagi," katanya. "Pagi," jawab Raras, menahan napas. Hujan turun pada sore berikutnya. Atap seng memekik, tanah mengeluarkan bau basah yang tajam. Damar keluar dari bengkel, menenteng payung. "Boleh kupinjamkan?" tanyanya. "Terima kasih," kata Raras, jemarinya bergetar saat menerima gagang payung. Ujung jari bertemu sebentar dengan kulit Damar, lalu terlepas seperti disambar aliran halus. Mereka berjalan beriring, jarak cukup dekat untuk mendengar napas, cukup jauh untuk tetap sopan. Hening yang menggulung di bawah payung lebih ramai daripada pasar. Di tepi gam, Raras berhenti. "Sampai sini," ucapnya. Damar mengangguk. "Hati-hati." Keesokan sore,
kejadian serupa terulang. Dan lagi, tatapan-tatapan yang ditahan lama, tawa kecil yang pecah karena kata sepele, langkah yang melambat tanpa sadar. Raras mulai percaya doa Mbah Karyo bekerja. Di rumah, ia mencuci payung dengan kain lep, mengeringkannya, lalu menaruhnya dekat pintu, seolah benda itu menyimpan sepotong kedekatan yang tidak berani diucapkan. Malam-malam menjadi tebal. Angin dari laut membawa dingin yang merayap ke sela kain. Raras duduk di serambi, menggosok pergelangan yang beraroma melati. Bayang-bayangnya sendiri seperti berdiri di ambang, menatap balik. Ia mendengar suara ibunya dari dalam. "Masih di luar, Ras?" "Iya, Bu. Sebentar. Jangan lama. Malam suka menyimpan apa yang tidak perlu." "Iya, Bu." Di ruang tengah, kain kecil ia keluarkan sejenak. Ia menatap motifnya, lalu menutup mata. "Aku pantas dihormati, bukan ditawar," gumamnya, mengulang kalimat yang pernah diajarkan. Udara terasa lebih berat, tetapi tenang. Ia memasukkan kembali kain itu, memadamkan lampu, dan berbaring. Tidur datang, namun tidak bersih, ada detak yang terus mengetuk di belakang pelupuk. Beberapa hari kemudian, Raras kembali ke rumah panggung saat senja. Lentera remang masih setia. Mbah Karyo menatapnya dengan mata yang sabar. "Bagaimana hatimu?" tanyanya. "Bergetar, Mbah," jawab Raras jujur. "Seperti ada yang berjalan di bawah kulit." "Itu tanda kau sedang mendengar dirimu sendiri," kata Mbah Karyo. "Ingat, efeknya 40 hari. Setelah itu, hati manusia kembali mencari keseimbangannya." 40 hari, ulang Raras pelan. "Kalau aku takut itu wajar. Yang penting, jangan menagih. Jagalah cara berjalanmu." Raras mengangguk. Di pelupuknya, payung, hujan, dan senyum damar bertumpuk seperti kain yang dilipat-lipat. Ia pamit, turun tangga, dan pulang ketika langit menutup tanpa suara. Hari-hari berikutnya mengalun seperti zikir yang diulang. Damar menyapa, Raras membalas, payung berpindah tangan, napas disimpan di sela kata. Di dinding rumah, kalender bertambah silang merah satu demi satu. Malam terasa lebih panjang, seakan garis waktu ditarik lebih kencang dari biasanya, menahan dada agar tidak pecah oleh debar yang belum menemukan jawaban. Raras duduk kembali di serambi, memandangi bayang pepohonan yang bergeser oleh angin. Jari-jarinya meraba bekas sentuhan pada gagang payung, seolah di sana tertinggal denyut kecil yang tidak mau padam. Ia menarik napas panjang, lalu menatap kalender lagi. Silang-silang itu berderet, rapih dan memerah, seperti jejak yang ia buat sendiri, sambil menunggu hati menamai yang belum berani disebut. Malam pun berdiam. Malam terasa lebih panjang sejak silang merah di kalender bertambah. Raras duduk di serambi dengan dada yang masih menyimpan sisa degup payung, lalu bangkit membawa musyafnya ke musyala kecil di ujung gang. Angin asin menyusup pelan, lampu teplok gemetar, lantai anyaman pandan dingin di telapak. Ia membaca lirih, mengeja ayat demi ayat, menahan niat agar tetap lurus ketika harapan mengembang di dada seperti kain yang disetrika halus. Sepulang dari musyala, Damar mampir membeli rujak di depan rumah. Suara motornya akrab, wangi oli bercampur hujan lama menempel di udara. Raras menyiapkan mangkuk, tangan menumbuk pelan, suara ulekan beradu jadi irama pendek yang membuat napasnya teratur. "Pedas sedikit saja," kata Damar, tersenyum. "Baik," jawab Raras. "Mau ditambah mangga?" "Boleh." Ia menatap sebentar, menunduk lagi. "Terima kasih." Tangan Raras bergetar halus saat mengaduk, sendok menyentuh gelas, bunyinya bening. Damar membayar, pamit, lalu melajukan motor perlahan melewati tepi sungai. Sisa aromanya tinggal seperti garis tipis yang menuntun pikiran. Malam itu, Raras menuju rumah panggung. Lentera di serambi masih remang, suara parit masih berbisik. Mbah Karyo menunggu, duduk bersila di dekat mangkuk air. Sorot matanya tenang, seperti orang yang hafal pasang surut hati. "Bagaimana dagang rujaknya?" tanya Mbah Karyo. "Cukup," jawab Raras. "Ia sering mampir." "Jaga batas," ujarnya pelan. "Bukan menahan, tapi menata. Dengarkan baik-baik.
Langkah lanjutan sederhana, gantungkan seikat melati di jendela, bacakan doa pada segelas air putih, dan simpan kain kecilmu seperti biasa. Seikat melati, Raras mengulang. Ya, gantung di sisi dalam, jangan di luar. Wangi itu mengingatkanmu untuk lembut pada kata dan gerak. Ia menatap lurus. Ingat, jangan berlebihan. Yang memaksa akan dipaksa kembali. Raras menelan ludah. Kalau cemas datang, tarik napas, duduk, minum sedikit air doamu. Biarkan jantungmu selesai bicara. Ia mengangguk. Baik, Embah. Pulanglah. Rapikan kamarmu. Biarkan harapan punya tempat yang pantas. Raras kembali saat embun mulai turun. Di kamar, ia menata spray wangi, meluruskan lipatan bantal, membersihkan meja kecil. Tirai tipis bergoyang pelan, Petromax memeluk dinding dengan cahaya kuning yang menenangkan. Ia menggantung seikat melati di jendela bagian dalam, wangi lembut itu mengisi ruang tanpa mendesak. Segelas air putih ia dudukan di atas piring kecil, bibirnya membaca doa perlahan sampai permukaannya bergetar seperti kulit yang merinding. Ibunya mengetuk pintu. Ras, sudah makan? Sebentar lagi, Bu. Jangan begadang. Iya, Bu. Raras duduk di tepi ranjang, punggungnya bersandar pada dinding. Denyut di dada menyisakan hangat yang rapi, bukan api. Ia merapatkan kebaya, menyentuh pergelangan yang masih mengandung sisa melati. Di meja, kain kecil bermotif parang rusak tertutup sapu tangan. Ia tidak membukanya, cukup meletakkan telapak di atasnya, merasakan tekstur yang mengingatkan pada jalan panjang yang harus disusuri sabar. Di luar, angin menyusuri pepohonan, dedaun berbisik, jendela mengeluh pendek. Petromax berdenyut, bayangan pada dinding memanjang, saling menindih, lalu terlepas. Raras memejamkan mata, menata napas, menunggu degupnya mereda seperti ombak yang akhirnya pasrah pada pasir. Saat itulah ia mendengarnya, suara lirih di halaman, panjang dan seret, seperti kain diseret tanah yang lembab. Raras membuka mata. Bu, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia berdiri, mendekati jendela, menahan tirai dengan ujung jari. Halaman gelap, hanya pohon pisang yang bergerak kecil. Wangi melati makin tebal, menempel di kulit seperti bisikan yang tidak mau pergi. Suara itu hilang begitu saja, meninggalkan diam yang menekan, sementara cahaya Petromax bergetar seolah menyimpan sesuatu yang tidak sanggup dikatakan. Wangi melati yang terlalu pekat di ambang jendela itu masih tertinggal di kepala Raras saat pagi berganti siang. Di sisi lain, wangi yang sama justru menjadi tanda pertama bagi Pak Parmin. Beberapa hari ini Damar pulang lewat tepi sungai, duduk sebentar di batu besar, lalu berdiri lama menatap halaman rumah papan yang separuh tertutup bayangan pisang. Di bengkel, ia lebih sering melamun, mur menunggu di tangan, suara mesin seperti jauh. Di pasar batik, Pak Parmin berhenti di kios pedagang tua yang sering memelihara cerita. Kabar Mbah Karyo masih ramai, tanyanya setengah berbisik. Pedagang tua melirik kanan kiri, mengangguk pelan. Banyak yang kesana. Ada yang untung, ada yang menjadi cerita. Ia merapikan gulungan kain, menahan senyum yang tidak jadi. Hati-hati kalau wangi terlalu lama menempel. Pak Parmin tidak menegur siapapun. Ia hanya membawa pulang kalimat itu seperti jarum kecil di saku. Dalam perjalanan, ia memperhatikan Damar dari kejauhan, cara duduknya yang berubah, cara menatap yang tidak selesai. Malamnya, di beranda, ia memanggil perlahan. Mar, ikut Paman besok sore. Kemana, Paman? Menjenguk tetangga. Sudah lama tidak silaturahmi. Damar menelan ludah. Baik. Sore berikutnya, udara masih menyimpan panas yang dipantul seng. Sungai bergemericik pendek, suara serangga seperti jarum dijentik pelan. Pak Parmin berjalan di depan, Damar setengah langkah di belakang. Di depan rumah papan, Raras terlihat menjemur kain, gerakannya hati-hati. Ibunya muncul dari dapur, mengusap tangan pada celemek, kikuk menyambut dua tamu yang datang tanpa kabar. Assalamualaikum, sapa Pak Parmin. Waalaikumsalam, jawab Ibu Raras, suaranya ragu tapi ramah. Monggo, Pak.
duduk di serambi. Raras menunduk. Silakan, Pak. Damar berdaham pendek, berdiri kaku lalu duduk. Raras mempersilakan dengan isyarat kecil, pergelangan tangannya melepas wangi halus yang tidak lekas pergi. Kaki meja memantulkan bayangan Petromax yang baru dinyalakan, cahaya kuning memeluk dinding, membuat tirai bergoyang seperti napas yang ditahan. Raras membawa teh panas dan piring singkong rebus, meletakkannya pelan agar tidak menumpahkan sesuatu yang rapuh di udara. Maaf sederhana, ucap Ibu Raras. Yang penting silaturahmi, kata Pak Parmin. Sudah lama saya lewat, tidak singgah. Rumah jenengan tetap sejuk. Angin sungai, Pak. Ibu Raras tersenyum canggung. Kadang terlalu dingin. Damar menatap cangkirnya, lalu mencuri pandang ke arah Raras. Raras menangkap tatap itu sesaat, menunduk lagi, pipinya hangat, dadanya menahan degup agar tidak terdengar. Pak Parmin mengamati tanpa memaku, seperti orang yang membaca motif batik, alur, putus, sambung, ruang kosong yang menjawab garis. Rujaknya ramai, enduk, tanya Pak Parmin santai. Alhamdulillah, jawab Raras, suaranya teratur. Kalau sore sering habis. Bagus, kata Pak Parmin. Yang dibuat dengan hati biasanya bertahan. Ibu Raras menimpali cepat, seolah ingin mengisi kekosongan. Anak saya telaten, Pak. Malam merapikan, paginya jualan. Telaten itu doa yang kerja, balas Pak Parmin. Hening tipis menyelinap. Dari jendela, gantungan melati berayun sangat pelan, seolah mengikuti detik yang tak terdengar. Damar mengangkat muka. Terima kasih jamuannya, Bu. Ah, sama-sama, sahut Ibu Raras. Maaf kalau manisnya berlebih. Manisnya pas, kata Damar, lirih. Raras menelan senyum yang hampir lolos. Jemarinya merapikan tepi kain di pangkuan, sentuhan ringan di lutut sendiri seperti menenangkan kuda yang hendak melonjak. Pak Parmin meletakkan cangkir. Kami pamit. Terima kasih sudah menerima. Ia berdiri, menunggu Ibu Raras membalas, memberi ruang bagi Damar untuk merapikan kursi. Ketika melangkah ke ambang jendela, ia berhenti sepersekian detik. Wangi melati menerpa, bukan sekadar halus, melainkan pekat, menempel di kulit, seolah tidak mengikuti angin, melainkan bergerak sendiri. Melatinya tidak seperti biasa, gumamnya, nyaris tanpa suara. Ibu Raras menatapnya bingung. Maaf, Pak? Tidak apa, jawab Pak Parmin lembut. Angin di sungai kadang membawa lebih dari bau air. Ia melangkah turun. Damar mengikuti. Di belakang mereka, tirai bergoyang sekali lagi, cahaya Petromax bergetar, dan di dalam dada Raras, sesuatu menegang seperti benang yang ditarik terlalu cepat, menunggu apakah simpulnya akan bertahan dalam diam yang makin rapat. Angin sungai yang membawa wangi melati masih terasa pekat sejak kunjungan terakhir. Malam-malam Raras diisi mimpi yang datang seperti gelombang. Damar berdiri di tepi pantai, memanggil namanya di atas pasir yang terus terhapus ombak. Setiap ia melangkah, air menyambar mata kaki, dan di kejauhan tampak bayangan lelaki tua membungkuk memunguti bunga melati yang gugur satu persatu, seolah menghitung sesuatu yang tidak boleh hilang. Raras terbangun dengan leher lembab, dada panas dingin, dan telapak tangan menggenggam udara. Pagi hari, Damar makin dekat seperti jawaban yang pelan. Ia mampir lebih sering, menanyakan hal-hal kecil. Raras berusaha tenang, memilih kebaya sederhana yang rapi, menyisir rambut rapi ke belakang, menepuk bedak tipis di pipi. Ia melatih cara berbicara agar kalimat tidak tajam. Mau rujak biasa atau pedas? Tanyanya, dan Damar tersenyum sambil berdehem, sedang saja. Raras menahan tatap, menaruh mangkuk dengan hati-hati, lalu menepis debu yang tidak ada dari meja, hanya untuk memberi jarak pada debar. Meski senang, rasa gelisah tumbuh seperti akar yang mencari-cari air. Setiap tatap Damar terasa dibarengi tuntutan yang Raras tidak mengerti. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menunggunya di ujung kata, sesuatu yang memeriksa cara ia berdiri, cara ia menyentuh gelas, cara ia menutup pintu. Di sela tawa kecil, dadanya kerap menegam. Kenapa? Tanya Damar suatu sore, ketika jarinya tanpa sadar meremas kain kebaya. Tidak apa, jawab Raras, berusaha datar.
Angin panas. Ia mulai memperlambat gerak, menata piring seperti menata isi kepala. Jangan lupa payung, ucapnya saat awan menebal. Damar mengangguk, kau selalu ingat. Raras tersenyum sedikit, tidak terlalu lama, lalu menunduk, membiarkan wangi melati dari pergelangan mengambang tipis di antara mereka. Kau sehat? Tanya Damar. Sehat, jawabnya. Hanya kurang tidur. Mimpi? Mungkin. Ia tidak menceritakan pantai itu, tidak menceritakan lelaki tua yang memunguti melati, tidak menceritakan rasa dituntut yang datang tanpa suara. Menjelang sore, Raras mengepel lantai kamar, merapikan sprei, membetulkan letak bantal, dan menutup tirai sedikit agar cahaya tidak terlalu tajam. Petromax belum dinyalakan, tetapi kamar sudah memeluknya dengan hangat yang bersih. Ia duduk di tepi ranjang dan menyusun napas seperti menyusun manik-manik, perlahan, satu demi satu. Jangan berlebihan, ia mengulang nasihat yang pernah didengar. Jaga gerak, jaga kata. Ketika malam turun, desiran sungai menyatu dengan koor serangga. Ibunya mengetuk pelan. Ras, sudah makan? Sudah, Bu. Kalau lelah, tidur lebih cepat. Iya, Bu. Raras mengangguk pada suara di luar, lalu memandangi jendela. Gantungan melati pelan berayun, menebar wangi yang semula lembut kini terasa pekat di pangkal hidung. Ia mendekat, mengangkat tirai dengan punggung tangan. Halaman kosong, hanya daun pisang menepuk pelan. Malam itu Jumat Kliwon. Raras menurunkan pandang ke seikat melati di sisi dalam jendela. Bunga-bunga putihnya tidak lagi utuh. Separuh gugus tampak menghitam, seperti tersentuh jelaga yang tidak berasal dari api manapun, meninggalkan getar dingin yang merayap dari ujung jari ke jantungnya. Melati yang menghitam separuh masih menggantung di jendela ketika Pak Parmin datang sore itu. Raras menahan napas, menjemputnya ke teras, dan setekuk teh panas diletakkan ibu di meja rotan lalu berlalu memberi ruang. Angin sungai menyusup, membawa asin tipis yang menempel pada kulit, sementara wangi melati terasa berat di hidung seperti doa yang dipaksa. Pak Parmin memutar cangkir perlahan. Kalau Damar setuju menikah, kamu siap menanggung apapun yang ikut? Tanyanya tenang. Raras menatap uap teh yang naik, tidak segera menjawab. Saya ingin bahagia, ucapnya lirih. Tapi akhir-akhir ini ada bunyi langkah di halaman saat sepi. Seperti ada yang berjalan mencari pintu. Cinta tidak lahir dari barang titipan, kata Pak Parmin, menatap lembut namun dalam. Kalau kau menjemputnya dengan meminjam, ia datang membawa tagihan. Raras menggigit bibir, matanya memanas. Saya takut, Paman. Ia menarik napas. Saya berusaha jaga kata, jaga diri, tapi degup ini seperti dipantau. Kau masih bisa memilih, ujarnya. Menata bukan memaksa. Kalau hati beringsut, biarkan ia jujur. Raras mengangguk, air mata jatuh pelan, diseka punggung tangan. Terima kasih, Paman. Setelah pamit, senja menggulung halaman. Raras berdiri lama memandang jendela. Seikat melati berayun kecil, bayangan tirai menari, cahaya Petromax mengusap dinding. Dadanya sempit oleh rindu yang manis pahit. Ia meraih selendang, melangkah ke rumah panggung di ujung gang, sebab kata-kata Pak Parmin menimbulkan celah yang justru ingin ia tutup. Lentera remang menyambutnya. Mbah Karyo duduk bersila dekat mangkuk air, sorot matanya tajam seperti orang yang tidak ingin kehilangan satu detail pun. Mengapa malam-malam matamu berat? Tanyanya. Saya gelisah, kata Raras. Saya mendengar langkah di halaman. Saya takut batas waktu. Ia menelan ludah. Saya minta penguatan terakhir. Ini ujian, jawab Mbah Karyo, suaranya datar. Kalau goyah, semua ambruk. Kau datang untuk dikuatkan, bukan ditawarkan pada ragu. Raras menunduk. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Karyo menggerakkan telapak mengisyaratkan tenang. Jaga yang sudah diajarkan. Rapikan kamar, lembutkan kata, jangan meminta. Minum air doamu seteguk, lalu tidur. Sisanya biar jalan sendiri. Akan aman, suara Raras hampir tak terdengar. Yang bersih selalu dijaga, katanya, asal tidak menyuruh gelap bekerja. Raras mengangguk,
menahan gemetar yang memanjat dari pergelangan sampai ke tengkuk. Mbah Karyo mengambil piring anyaman berisi sesaji, nasi kepal, garam, dan melati. "Tunggu di serambi," ucapnya. Raras berdiri di ambang. Malam menebal, suara serangga rapat seperti gerigi. Di bawah pohon waru, Mbah Karyo menunduk menaruh sesaji. Bibirnya bergerak cepat, seperti menjahit udara. Saat ia mundur selangkah, sesuatu merayap dari gelap. Seekor ular kecil melintas di tanah lembab, sisiknya dingin oleh cahaya lentera, lalu menghilang ke akar yang menutup seperti jari-jari tua. Bayang ular kecil yang lenyap di akar waru masih menempel di pelupuk ketika Raras pulang ke rumah. Angin dari sungai menusuk halus, wangi melati melekat di kulit seperti kain basah. Ia memeluk dirinya sendiri, berbisik agar degupnya turun. Petromax bergetar, tirai menyentuh dinding seperti jari yang ragu. Pagi berikutnya pasar terasa timpang. Bengkel di ujung jalan tertutup setengah, dan suara mesin yang biasa ramai tidak muncul. Seorang tetangga menunduk saat melewati lapak rujak. "Damar demam," katanya pelan. "Sejak subuh menggigil." Raras membalas dengan anggukan yang gagal tenang, sendok di tangannya mengetuk mangkuk berkali-kali tanpa sadar. Setelah pembeli bubar, ia menutup dagangan lebih cepat. Di rumah panggung, Mbah Karyo sudah duduk, mata beningnya seperti menembus kabut. Raras duduk berhadapan, telapak tangannya dingin. "Mbah," suaranya pecah, "tolong, Damar jatuh sakit." "Tenang," ujar Mbah Karyo. "Hidup menagih apa yang dipinjam." Ia mencondongkan tubuh, suaranya merayap seperti air. "Yang dipinjam harus dikembalikan. Yang diundang harus dihormati. Ada nazar yang harus kau tepati." "Nazar?" Raras mengulang, lidahnya kering. "Saya tidak mengerti." "Engkau mengerti dalam dada," katanya datar. "Jangan lalai." Ia menatap lebih tajam. "Kau jaga wangi dan kata, tapi jangan memerintah gelap. Kalau kau goyah, simpulnya longgar." "Saya takut, Mbah," bisik Raras. Seperti ada yang menunggu di jendela. "Minum air doamu seteguk. Rapikan kamar. Simpan kainmu. Diamkan hati." Raras mengangguk, tetapi rasa dorong yang tak terlihat itu justru makin terasa, seperti tangan dingin yang menekan dari punggung. Di jalan pulang, matahari tinggi, namun hawa di tengkuknya tetap lembab. Ia merapatkan kebaya, melangkah cepat. Wangi melati yang biasanya menenangkan kini memualkan, mengambang di pangkal hidung seperti asap halus. Di kamar, ia membetulkan sprei, meluruskan lipatan bantal, menutup tirai agar cahaya tidak terlalu nakal. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambut, menepuk bedak setipis mungkin. "Jangan berlebihan," ia mengulang nasihat. "Jaga gerak, jaga kata." Tangannya meraba pergelangan, kulitnya merinding, bukan karena dingin, melainkan rasa diawasi yang tidak punya mata. Ibunya mengetuk pelan. "Ras, kau sudah makan?" "Sudah, Bu." Suaranya sendiri terdengar jauh. "Kalau lelah, tidurlah." "Iya, Bu." Raras menoleh ke meja kecil tempat sapu tangan menutup kain bermotif parang rusak. Ia berniat meneguk air doa, namun langkahnya terhenti. Di lantai, dekat kaki meja, ada jejak tanah basah, bulat ujungnya, memanjang seret, seperti sisa tapak yang datang dari ambang jendela lalu berhenti di situ. Wangi melati menebal, perih di pangkal lidah, sementara jantungnya menghitung sunyi lebih keras daripada jam dinding yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Jejak tanah basah di dekat meja masih membayang ketika sore itu Pak Parmin datang bersama ustaz kampung. Raras membuka pintu dengan tangan dingin, ibunya menyiapkan air minum tanpa suara. Mereka berjalan ke musyala kecil di ujung gang, lampu teplok menyala, lantai pandan mengembus dingin yang menenangkan. Dada Raras tetap berdebar, namun turun setapak ketika ustaz duduk bersila dan memintanya bernapas pelan. "Ceritakan seperlunya," ujar ustaz lembut. Raras menunduk. "Saya, menggantung melati, menyimpan kain beraroma minyak, membaca doa yang diajarkan orang pintar." Suaranya bergetar. "Saya ingin Damar menoleh." Ibunya menatap lantai, menahan isap. Pak Parmin menaruh tasbih di samping lutut. Tidak ada yang memaki,
katanya. Kita hanya menata lagi. Ustaz menutup mata sejenak, lalu membuka mushaf. Baca pelan bersamaku. Ayat-ayat mengalir seperti air. Raras mengikuti, tertatih, lalu rapi. Di sela lafaz, ia merasakan sesuatu yang kencang di dada melonggar, seperti simpul yang dilepas jari-jari halus. Lepaskan pelan-pelan, bisik Pak Parmin ketika jeda tiba. Ganti wangi melati dengan ayat. Ganti kain kecil dengan istighfar. Ganti menunggu di jendela dengan menunggu di sajadah. Raras mengangguk. Kalau rasa takut datang, letakkan keningmu, jawab Ustaz. Biarkan bumi menelan takutmu. Mereka berdoa lagi. Ibunya menangis tanpa suara, air mata jatuh di punggung tangan. Raras merasakan hangat yang bukan dari Petromax, melainkan dari pasrah yang pelan. Ketika doa selesai, Ustaz menatapnya lembut. Kau sudah memulai. Malam itu juga, Raras merapikan kamar. Ia melepas gantungan melati, menurunkannya ke piring, dan menutup jendela. Wangi yang dulu membuat dada mekar kini terasa asam. Ia membuka pintu depan agar angin membawa sisa-sisa itu pergi. Di meja, sapu tangan ia singkapkan, kain kecil bermotif parang rusak terbaring seperti ingatan yang enggan. Raras menimbang sejenak, lalu membawanya ke halaman. Di kejauhan, dari arah bengkel, kabar pelan datang lewat mulut tetangga, Damar sudah tidak menggigil. Demamnya turun, ujar mereka. Raras menahan diri untuk tidak berlari. Ia hanya menunduk, mengucap syukur dalam hati, membiarkan dadanya kembali tertata. Pulang ke halaman, Pak Parmin berdiri di sisi kanan, Ustaz di sisi kiri. Siap? Tanya Pak Parmin. Raras mengangguk. Saya siap. Ia menyalakan korek, mendekatkan api ke ujung kain. Seratnya tersulut, lidah api kecil merambat, dan asap tipis naik. Bukan wangi melati yang naik dari sana, melainkan getir yang pahit, seperti kenangan yang dibakar. Raras menahan batuk, air mata menggantung namun tidak jatuh. Istighfar, ucap Ustaz lirih, dan mereka bertiga melafazkannya bersama. Angin dari sungai datang pelan, menggulung asap, meregangkannya lalu menghabiskannya ke langit gelap. Kain mengecil jadi arang, menyisakan keping hitam di piring logam. Raras memandang sisa itu lama-lama, merasakan dada yang masih berdenyut, bukan lagi oleh wangi, melainkan oleh hening yang berat, sementara angin membawa pergi yang pahit, meninggalkan ruang kosong yang belum tahu harus diisi apa. Malam masih menyisakan getir asap yang tadi dibawa angin sungai. Raras berjalan perlahan, menyusuri gang yang tahu semua rahasianya. Di ujung sana, rumah panggung Mbah Karyo gelap untuk pertama kali. Tidak ada lentera di serambi. Di bawah pohon waru, sesaji mengering, melati mengeriput, garam memucat seperti bibir yang kehilangan kata. Dada Raras menegang dan mengendur bergantian, seperti ombak kecil menepuk tepian perahu. Ia berhenti sekejap, menatap ambang yang dulu memanggil. Sudah, bisiknya pada diri sendiri, setipis napas. Jemarinya merapat di dada, menahan sisa degup yang sulit jinak. Angin memegang ujung kainnya, menarik lembut seolah mengajak mundur, namun ia maju selangkah lagi. Di tanah, bayang akar waru tampak seperti jari tua yang kelelahan. Langkah lain menyusul dari arah bengkel. Damar datang tanpa terburu, tubuhnya masih menyimpan sisa demam yang sudah reda. Ia berhenti di jarak aman, cukup dekat untuk membuat dada bergetar, cukup jauh untuk tidak menyentuh. Aku ingin bicara, katanya pelan. Raras mengangguk, menelan kaku di tenggorokan. Silakan. Damar menatap tanah, lalu menatap matanya. Aku merasa, seperti bangun dari mimpi yang tidak kuminta. Ada yang hilang, ada yang pulang. Kalau kita bertemu esok, ia menahan napas, biarlah karena hati, bukan karena apapun. Raras mengembuskan udara yang sedari tadi ia simpan. Terima kasih sudah datang, ucapnya, hampir berbisik. Aku belajar melepaskan. Kau kuat, kata Damar. Lebih kuat dari yang kukira. Tidak, Raras menggeleng tipis. Aku hanya berhenti memaksa. Mereka saling diam. Tidak ada pelukan, hanya jarak yang manusiawi. Mata saling mengerti, rindu yang tak lagi meminjam, takut yang tak lagi memerintah.
Wangi melati yang dulu pekat kini tinggal bayang samar di belakang hidung, seperti lagu lama yang tiba-tiba kehabisan bait. Raras melangkah lebih dulu. Damar tetap di tempat, menonton dengan tenang yang getir. Di tepi sungai, air berlari tanpa suara yang keras, memantulkan bulan yang separuh. Raras membuka telapak, menumpahkan sisa-sisa bunga yang sempat ia simpan. Kelopak putih, kelopak kusam, semuanya jatuh, putus dari tangkai, terombang di arus seperti titipan yang dikembalikan. Aku akan menunggu tanpa memaksa, bisiknya, nyaris tenggelam oleh desir air. Dari kejauhan, suara ombak memukul karam, lambat, berat, memastikan. Layar malam menutup rapat. Satu kalimat tertinggal di hati yang akhirnya tenang, cinta yang dipinjam selalu meminta kembali. Pagi hanya datang sekali untuk setiap luka yang sudah dipilih. Di serambi rumah papan, Raras menata rujak seperti biasa, tangan tetap halus pada pisau, mata tetap jernih pada jalan. Ia tidak lagi menggantung melati di jendela, ia menggantungkan batinnya pada ayat yang diulang sampai gemetar reda. Kadang-kadang angin lewat membawa sisa wangi masa lalu. Ia biarkan saja menyeberang, tidak diundang, tidak diusir. Di balik dada yang pernah ia paksa berlari, sekarang ada ruang kosong yang bersih, cukup luas untuk doa yang datang sendiri, dan cukup sunyi untuk menerima apapun yang jujur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kisah ini mengingatkan kita, cinta yang sehat tak lahir dari paksaan, dan harapan yang jujur tak perlu ditopang oleh gelap. Jika cerita ini menyentuhmu, bawa pulang satu hal, jaga hati, jaga batas, dan pilih terang meski langkahnya lebih pelan. Untuk para penyintas yang masih berjuang, kamu tidak sendirian. Untuk kita semua, mari belajar menunggu tanpa memaksa, mencinta tanpa menuntut, dan percaya tanpa menutup mata. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga malam-malammu lebih tenang, dan pagimu lebih jernih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.